Budian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Budian? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Budian, ini besok kan kita akan mengadakan observasi, supervisi klinis di kelas. Nah, sebelum mengadakan observasi itu ada 3 tahap yang akan kita lakukan. Pertama pra observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah hari ini kita akan mengadakan pra observasi, di mana observasi itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, diharapkan nanti setelah observasi ini kita akan adakan berikan masukan-masukan kepada Budian apa yang sudah dilakukan di kelas. Oke Budian, besok itu rencana kita akan mengadakan observasi di kelas berapa dan pelajaran apa ya? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Bu ya. Nama saya Dian Eka Rahmawati, biasa dipanggil Mrs. Dian sama anak-anak. Saya guru bahasa Inggris, mata pelajaran maksudnya guru bahasa Inggris ya, ngajar kelas 10 seperti itu. Kalau untuk besok insya Allah saya ngajar di kelas 10 Ebony. Materinya insya Allah tentang naratif teks Bu ya, dan waktunya sekitar 2 kali 45 menit, ya sekitar 90 menit. Oke, berarti kita di kelas 10 ya besok ya, di kelas 10 Ebony. Oke, kira-kira besok itu tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai? Ya. Jadi insya Allah tujuan pembelajaran besok itu harapannya yang pertama Bu ya, anak-anak itu bisa memahami struktur dari teks naratif itu seperti apa ya. Karena kan kita ketahui teks-teks dalam bahasa Inggris itu kan banyak dan itu berbeda-beda strukturnya seperti itu. Kemudian yang kedua harapannya anak-anak itu bisa menangkap makna ya, bisa menemukan gagasan pokok di dalam cerita teks narasi tersebut. Dan yang ketiga harapannya anak-anak bisa mengambil atau mencari informasi terperinci dalam teks tersebut. Dan yang tidak kalah penting tujuannya anak-anak itu bisa mengambil hikmah atau cerita dari bacaan yang mereka baca nanti. Oke, Ibu, berarti ada 3 tujuan utama ya yang akan dicapai besok. Pertama, siswa mampu menemukan struktur teks, kemudian yang kedua gagasan pokok, dan yang ketiga adalah bagaimana dia bisa mendapatkan informasi terperinci, lebih khusus lagi bagaimana dia bisa mengetahui hikmah apa yang telah mereka baca dari dongeng itu atau apa yang telah mereka nonton. Oke Ibu, selanjutnya strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran besok? Jadi strategi untuk besok, insya Allah saya akan membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok Bu ya, insya Allah menjadi 5 kelompok. Jadi tiap-tiap kelompok itu saya akan memberi media pembelajaran yang berbeda. Karena kan kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kan Bu. Jadi saya sesuaikan dengan minat dan kesenangan mereka. Mungkin ada anak yang suka menonton, jadi nanti saya tugaskan mereka, ada satu kelompok yang membawa HP, jadi saya bisa bagi link YouTube, mereka bisa pilih video mana yang mereka bisa tonton. Kemudian nanti ada anak yang memang kelihatannya suka membaca, nanti saya akan kasih print out tentang teks naratif itu, berbagai macam dongeng, nanti mereka tinggal pilih saja mau yang mana ceritanya. Kemudian juga buat anak, ada kan nih siswa yang mungkin tidak bisa diam nih di kelas gitu, suka jalan ke sana kemari, itu saya kelompokkan dalam satu kelompok. Nanti saya kasih teks-teks bergambar ya, saya tempel di dinding-dinding supaya mereka nggak hanya diam di tempat, nanti bisa berkeliling kelas untuk membaca teks naratif yang mana yang mereka sukai seperti itu. Kemudian ada juga nanti anak yang saya beri mendengarkan seperti itu secara audio visual seperti itu. Oke, menarik sekali Bu Dian, berarti sudah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya. Berdiferensiasi kan ada 3, ada diferensi konten. Ibu sudah memberikan beberapa pilihan materi, ada yang nonton, ada yang bisa mendengarkan, ada juga yang suka jalan-jalan nih, berarti mereka baca-baca teks yang dipajang ya di beberapa sudut kelas. Oke, kemudian prosesnya juga sudah Ibu ya, kalau untuk diferensiasi prosesnya Ibu sudah membagi kelompok berdasarkan minat mereka gitu ya. Nah kemudian untuk diferensiasi produk nih, berarti produk kan hubungannya dengan penilaian hasil akhir yang akan mereka hasilkan. Kira-kira untuk penilaian ini seperti apa besok? Penilaiannya nanti insya Allah
ada nilai, saya akan mengambil nilai kerjasama Bu ya, ketika mereka berkolaborasi itu saya lihat kekompakannya, kemudian kerjasamanya itu seperti apa, itu nanti saya nyiapkan penilaian sendiri. Selain itu juga ada penilaian ini, hasil dari diskusi mereka ketika mereka presentasi, apakah sudah sesuai dengan isi cerita tersebut, seperti itu. Jadi nanti produk yang dihasilkan itu nanti Bu berupa tulisan yang nanti mereka presentasikan. Oke, di presentasi produknya bisa berupa bercerita langsung ya, menjelaskan hasil yang sudah mereka diskusikan di kelompok. Kemudian bisa juga ada juga yang dalam bentuk paper gitu ya, hasil dalam bentuk tulisan. Oke Bu Dian, menarik sekali sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, nah ini sudah proses pembelajaran. Kira-kira ada hambatan nggak nih proses yang akan kita lakukan besok? Iya, kalau hambatan sih namanya setiap pembelajaran pasti ada hambatannya ya. Tinggal bagaimana kita menyiapkan saja. Kalau kita sudah merencanakan sesuatu, tinggal kita bagaimana cara menjalankannya supaya hambatannya itu agak kita harus minimalisir gitu. Jadi yang pertama mungkin masalah komunikasi nih Bu. Komunikasi dengan ketua kelasnya, karena kan nanti rencananya kan kita mau meminta siswa untuk bawa HP nih, karena tidak semua siswa yang harus bawa HP, nanti kita harus komunikasi ke ketua kelasnya, tolong nanti ini kelompok ini yang bawa HP, seperti itu. Kemudian juga untuk membagi kelompoknya itu harapan saya sih tidak kita membagi di kelas ya, karena kan saya udah merencanakan nih anak-anak ini sesuai kelompoknya itu mungkin sebelum mereka besok tampil di kelas, seperti itu. Nah, jadi komunikasi ini yang harus terjalin dengan baik, jangan sampai mendadak. Misalnya tengah malam nih gurunya WhatsApp tolong bagi kelompok, kan kasihan juga, tidak maksimal gitu. Jadi ya, atau mungkin hari ini nanti saya akan berkunjung ke kelas itu untuk memberitahu, menginfokan, seperti itu. Itu yang pertama Bu ya. Kemudian yang kedua itu masalah mungkin bisa jadi ada keterbatasan sinyal, karena kan nanti besok saya minta mereka untuk membawa HP gitu. Dan juga saya pastikan ini yang bawa HP harus ada paket datanya, seperti itu. Jangan sampai bawa HP tapi Miss nggak ada paket datanya, seperti itu loh. Ngapain bawa HP misalnya, seperti itu kan ya. Jadi pastikan ada paket datanya, dan juga yang mudah-mudahan sinyal juga mendukung ya, seperti itu. Kemudian hambatan yang ketiga bisa jadi ya, namanya kita berkelompok kan Bu, jadi kelihatan kan mungkin ada anak yang terlalu individualis, ngerjain sendiri, atau ada yang cuek-cuek aja. Nah, nanti di situ tugas saya ya mungkin memberi motivasi mereka supaya jangan terlalu individualis lah, seperti itu. Kerjasamanya harus bersinergi dengan baik gitu. Kalau untuk kosakata sih Bu, saya rasa ini kemungkinan hambatan Bu ya. Kalau untuk kosakata sih saya rasa mungkin tidak terlalu bermasalah, karena ini kan teks narasi ini dongeng-dongeng atau cerita-cerita yang mungkin mereka sudah sering dengar, seperti itu. Jadi kosakatanya mungkin lebih sederhana dibandingkan teks-teks yang lain begitu. Oke Bu Dian, ada hambatan tapi di balik hambatan itu saya yakin Ibu sudah mempersiapkan solusinya. Komunikasi memang yang harus tetap, komunikasi harus tetap dijalin. Kemudian siswa yang bawa HP ini pastikan harus ada paket datanya. Kemudian yang ketiga, kolaborasi di antar kelompok itu memang harus selalu diingatkan. Kita harus memberi motivasi kepada siswa, jangan individual, karena namanya kerja kelompok ya, harus berbaur dengan itu tuh tantangan kita nih sebagai guru nih, gimana itu harus selalu dimotivasi. Oke Bu Dian, saya rasa persiapan untuk observasi besok ini sudah sangat matang. Semoga tidak ada hambatan. Meskipun ada hambatan, kita sudah berusaha untuk bagaimana bisa mencari solusi yang terbaik. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Semoga sehat selalu Bu Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. What's up guys?
Elsa. What's up? What's up means how are you? Okay, I'm okay, very well, thank you. I hope all of you always stay healthy because next week you will face semester examination, right? Yes. Okay, now before we start the class today, I would like to roll the call. Roll the call means absent, yeah? I will roll the call. If I call your name, please you mention your favorite food. Your favorite food, for example, fried rice, indomie, nasi goreng, yellow rice, etc. Okay? Do you understand what I mean? Yes. Korean noodles. Korean noodles. Okay, excellent. Mandi Munawaro. Mandi Munawaro. Andi Siti Aisyah. Andi Debbie. Takoyaki. Okay. Anggi Sakina. Kebab. Febrian Sahasim. Fried chicken. Fikri Ramadan. Yani Ahmad. Meatball. Gerhard Evin. Chicken. Fried chicken. Giovanni. Junk food. What kind of junk food? Fried chicken, burger, sausage, sosis gitu ya. Jelita Stephanie, Jessica Agustina, sushi, Jerman Sabat, Lani Heral, noodles, Margaret Angelica, fried rice, Muhammad Abdul Yusuf, Dispen or Sip, Muhammad Andika, Akbar, Takoyaki. Are you Indonesian or Japanese? I don't know. Pizza, are you Italian? No. Muhammad Yafi. French toast. French? French toast. French toast. What is it? Bread with ice cream. Naila Nurafifa. Naila. Najwa Marima. Nanda Ashaila Ramadhani. Naomi Kamsa. Najwa Azhara. Sonia Fitria Lapis. Virginia. Chicken noodle. Yeah, always stay healthy. Enjoy semester examination next week. And for your friends who join what is it, photography competition, right? Dari Sven, ya. Let's we pray best. Ya, mudah-mudahan diberikan terbaik ya buat teman-temannya ya. Yes. Dan buat kalian yang masih di sini, always stay spirit, stay healthy. Karena next week we will face semester examination. Okay, now are you ready to study? Yes. Okay, you're ready. Have you sit with your group right now? No. Not yet. Okay. Let's you gather with your group. This is for group 1, group 2, group 3, 4, and 5. 5 yeah. Have you ever learned when you were junior high school? Narrative text? Yeah. Nah, ya. Okay. Do you still remember what kind of text is it? You still remember when you were junior high school? Ini teksnya seperti apa? Narrative text. Yes, of course, bacaan. Maksudnya the character of narrative text itu yang seperti apa? Fairy tale, excellent. Terus apa lagi? Ciri-cirinya gimana? Fiction, oke, story ya, story. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi karena jenisnya itu cerita, so what is the purpose, tujuannya apa kalau teks itu tentang cerita-cerita gitu? Oke, excellent. To entertain the readers ya, untuk menghibur pembaca. Coba, do you still remember waktu last week kita belajar recount text? Nah, kalau recount text itu tujuannya untuk apa kemarin? Oke,
this? Are you sure this is carrot? Yes. Okay, let's check. And how about this? Sports? Are you sure? Kalian sports bukan ada yang bilang gulali. Kalau candy bukan ya? Coba kita let's check. Oke. And how about this? Untuk semua sih not oil for example. Sudah warming up-nya. Oke, tadi sudah kita bahas ya. The purpose of narrative text yang mau kita bahas to entertain the reader. Kemudian kalau struktur dari konteks, do you still remember? Dari konteks narrative text, tahu nggak strukturnya? Oke, orientation. Biasanya ada orientation. Terus ada apa lagi? Oke, ada rising action. Kemudian climax. Kemudian falling action. Kemudian terakhir apa? Resolution. Excellent. Loh, zaman SMP ingat semua pelajarannya ya. Tapi kalau pelajaran kemarin NXT Global Konteks, ada yang tahu masih ingat nggak strukturnya? Apa orientation? Oke, eventsnya banyak. Events 1, 2, 3, and then the last is orientation. Nah, itu bedanya ya. Oke. Next. Oke, now let's guess the title of the story. Karena kita bicara tentang narrative text, of course there are many stories. Ya, coba. Do you know what is the title of the text? Little Red Riding Hood. Coba, let's check. Little Red Riding Hood. And how about this? How about this? And how about this? And what is this? Timun Mas. Oke. Excellent. Ya. Jadi hari ini we are going to talk narrative text. After we study, harapannya kalian bisa mengidentifikasi struktur teksnya ya. Tadi kan ada yang udah bisa nyebutkan excellent, nanti kita review lagi. Kemudian harapannya kalian bisa mengidentifikasi gagasan utama dari narrative text yang kalian baca, and then kalian bisa mendapatkan informasi terperinci. Ya, example moral lesson-nya. Yang paling penting kalian bisa mendapatkan moral lesson-nya. Ya. Oke, next. Oke, now let's do the first activity. Tadi sudah kasih ini kan channel YouTube ya. Oke. Jadi I will give you story. Please you choose one story and then please you decide the structure of the narrative text. Kalian tentukan struktur dari narrative textnya. Bagian orientation yang mana, falling risingnya yang mana, climax, falling sampai resolution ya. Jadi kelompok 1 bagi lingkupnya silakan dipilih ya, nggak usah ditulis lengkap-lengkap. Di situ kan sudah ada di LKPM kan, satu kalimat pertama aja. Satu kalimat pertama ini mix orientationnya, yang di bagian resignationnya satu kalimat. Yang penting tahu bagian situ. Kelompok 2, kelompok Gali, Mrs. akan membagikan ini. Mrs.
kalau adik-adik silakan keliling, itu ada di kelas, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dipilih mau yang mana ya. Dan kelompoknya Senari juga sama Suci keliling juga yang ada di kelas, pilih yang mana ya. Sekarang waktunya 10 minutes, 10 minutes untuk capture-nya. Ya di situ, depannya aja, utamanya aja yang mana. Kalau sudah tahu tarik, ya. You want to stand up here? It's okay. Bergantian boleh. Boleh, silakan. Tadi, what is the title of the story? Legend of Tabalek. The Legend of Tabalek. Oke. Pada sesi settingnya, What is it? there was a man who was living in North Sumatra and the sun. Basic action. One day, while the man eating, he caught a big golden fish, and the fish turned into a beautiful princess. Toba fell in love with her, and they had a son. Nah, itu orientation-nya. Oke. Ya, klimaksnya, the son helped to bring lunch to King Father, but King hungry and he ate it in the middle of the trip. Lalu kali actionnya, the father met on him and the forward about he promised. The promise is, don't tell anyone she has this. Consolation, the mother said to him, son, to run up the hill because a cute is Our English is the Lake of Color. So the setting is the kingdom in West Java. The kingdom the king name is Meiji Prabu. The characters is Prabu, the king, princess is Prabu daughter, and
and the queen. The rising action is when after the prince is born, king and queen hold the prince. Then when the princess celebrates 17th birthday party, the climax is Prabhu gave a necklace to her daughter as a present. But her daughter told him that the necklace is ugly and threw the necklace. The necklace was broken and gold and jewels were spread out on the floor. The following action is when everyone is crying because the princess action. Even the earth was crying. Suddenly from the underground, a stream emerged. It made a pool of water. Soon the place became a big lake. Then the lake sank the kingdom. Then the conclusion is nowadays people call the lake Telagawana. The moral of lesson is be thankful and respect for every gift that you have given. Jadi ikhlas, ya, menghargai pemberian orang. Oke. Anyone moral lesson? Okay, that's it. Okay, thank you. Next, group 1, please have issue. Terima kenyataan, kemudian don't break the promise. Itu sama dengan yang di lektoba, yang tadi bahas lektoba, ya kan, don't break the promise. Kemudian apa tadi? Oh iya, please trust each other, saling percaya, ya, saling percaya satu sama lain, jangan ada dusta di antara kita, ya. Itu tadi jangan taruh, ya. Lektoba juga moral lessonnya kalau sudah berjanji harus ditepati, ya, jangan ingkar janji. Grup 3 tadi, what is the title? Telaga Warna, The Legend of Telaga Warna. Moral lessonnya respect, ya, respect everyone's gift, ya, respect atau hormatilah, hargailah, appreciate, menghargai pemberian orang, ya, meskipun itu ya kecil atau besar kita harus hargai, yang penting ikhlas, ya. Thank you. And then the legend of Surah Al-Baqarah, what is the moral lesson? Ya, don't break a promise juga. Kemudian lebih baik better to share than fight each other, ya, lebih baik berbagilah, nggak usah bertengkar. Kemudian tadi lektoba sama juga, ya. Oke, don't break promise. Oke, excellent, ya. Ini tadi moral lesson yang bisa kita ambil untuk hari ini. Kemudian reflection dulu. Kalian lihat di LKPD-nya. So, what is your feeling after study about narrative text? Ya, silakan di kelompok kalian please put the thing. What do you think? So, what is your feeling after study about Lektoba, apalagi tadi Telaga Warna, Surah Al-Baqarah, Malin Undang? What do you feel? Do you feel confused? Do you feel confused? Do you feel happy? Do you feel sad, sedih, karena tidur terus tadi, nggak nyimak misalnya? Or what do you feel? Ya, silakan diklik di situ, ya. Jadi satu kelompok. Yang most, kegiatannya mana yang kalian suka? Yang tadi yang ngebak gambar-gambar, atau yang nonton video di YouTube, atau keliling-keliling lihat apa sih namanya, lihat cerita, atau baca ceritanya di meja, yang mana? Atau yang mendengarkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardawati MZ, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini kami akan mengadakan obrolan pasca observasi supervisi akademik yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu bersama rekan saya Bu Dian. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan pengajar praktik yaitu Bapak Marioto. Assalamualaikum Pak Marioto. Waalaikumsalam. Selamat datang di SMA 1 Sangatta Utara Pak. Kemudian hari ini kami akan mengadakan pasca observasi bersama rekan saya Dian Eka Rahmawati, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Sangatta Utara kelas 10. Oke, kita mulai ya Bu Dian ya. Kemarin kita sudah mengadakan percakapan pra observasi, kemudian kita sudah mengadakan observasi. Nah, hari ini kita mengadakan obrolan santai nih Bu, pasca observasi. Karena 3 tahap ini memang harus kita lalui sebagai tahap coaching. Oke, Ibu Dian, kira-kira dari obrolan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, insya Allah yang ingin saya dapatkan tentunya evaluasi Bu ya, karena kan kemarin saya sudah mengajar, kemudian juga sudah Ibu observasi gitu. Jadi paling nggak ada masukan-masukan lah dan saran-saran untuk perbaikan ke depannya seperti apa supaya bisa lebih baik lagi. Oke, begini Bu Dian, kami ingin memperjelas bahwa sebenarnya tujuan coaching ini kami bukan untuk menggurui atau ingin mengoreksi pembelajaran Ibu kelas. Kami hanya ingin menggali potensi yang Ibu miliki dan nantinya potensi yang Ibu miliki itu yang mau Ibu kembangkan sendiri. Oke, Ibu, kira-kira pembelajaran yang kemarin yang Ibu sudah lakukan itu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu sudah terlaksana semua? Tujuan pembelajaran yang kemarin ya, insya Allah sudah sibuk. Kemarin itu kan saya tujuan pembelajaran yang pertama itu bagaimana anak-anak itu bisa menangkap makna ya dari teks narasi. Itu saya lihat ketika mereka berdiskusi itu dan mempresentasikan itu sudah dapat, dan itu maknanya juga sudah benar. Kemudian juga untuk struktur dari teks narasi itu juga kemarin saya lihat waktu mereka memilah-milah itu kan orientasi, kemudian raising action sampai resolusi itu saya lihat juga tiap-tiap kelompok itu sudah bisa dapat menemukannya lah di bagian-bagiannya itu. Kemudian yang terakhir itu siswa dapat menemukan informasi terperinci. Nah, yang paling penting kemarin itu tentang hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari teks narasi itu, alhamdulillah juga saya lihat itu udah ini sih udah bagus ya anak-anak, bahkan bukan hanya satu saja tapi ada beberapa hikmah yang bisa diambil dan itu di-sharing ke semua kelas gitu. Oke, berarti alhamdulillah tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu ya. Nah, kira-kira kalau secara garis besar ini ya Bu ya, tujuan pembelajaran sudah tercapai, berarti apakah proses pembelajaran menurut Ibu itu sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Kalau namanya kekurangan ya Bu ya pasti ya, tidak ada yang sempurna sih Bu ya menurut saya gitu, pasti ada kekurangannya di sana sini gitu. Tapi kemarin itu saya sudah berusaha semampu saya melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan perencanaan yang saya lakukan seperti itu. Ya mungkin untuk kedepannya mungkin ya lebih bervariasi aja gitu Bu lah ya, teks-teksnya gitu, bukan hanya teks narasi dongeng dari dalam negeri tapi juga bisa ditambah teks-teks dongeng dari luar negeri gitu supaya menambah perbendaharaan anak-anak variasi tentang teks narasi itu tersebut gitu Bu ya. Kemudian juga tentang metodenya pembelajaran berdiferensiasinya itu kalau bisa lebih bervariasi saja gitu, jadi bisa sesuai dengan minat dan kesenangan masing-masing anak seperti itu. Oke, jadi sudah bervariasi. Nah, itu juga tadi sekarang berdiferensiasi. Pembelajaran kemarin saya lihat juga sudah berdiferensiasi, di mana Ibu sudah membuat konten yang berbeda. Ada yang nonton dongeng, ada yang dengar dongeng, dan bahkan ada yang membaca gitu. Iya. Oke, apakah dari proses
berdiferensiasi kemarin itu sudah mewakili semua kebutuhan murid ya menurut Ibu? Insya Allah sudah sih Bu. Karena kan kemarin saya memfasilitasi siswa gitu ya dengan menyediakan media-media yang berbeda sesuai dengan kesenangannya. Jadi anak-anak yang saya lihat di kelas itu aktif bergerak gitu kan, saya kasih media pembelajaran berupa teks-teks yang bergambar tuh saya tempel di dinding-dinding gitu supaya tidak hanya duduk bersama kelompoknya tapi bisa berkeliling. Kemudian juga ada yang kemarin juga menonton video dari YouTube gitu, mungkin dia lebih suka menonton gitu, saya sudah fasilitasi. Dan juga yang suka membaca juga saya sediakan print outnya gitu ya, insya Allah itu sudah ini memfasilitasi semuanya. Oke, jadi menurut Ibu semua kebutuhan siswa itu sudah terfasilitasi ya dengan diferensiasi kontennya. Iya. Kemudian diferensiasi prosesnya juga sudah seperti itu Ibu ya. Diferensiasi prosesnya ada yang menonton, ada yang mendengar, ada yang baca sambil mencari gitu ya, saya lihat kemarin. Oke, kemudian saya lihat juga pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah ada KSE-nya, kompetensi sosial emosional anak, sudah Ibu gali, sudah ada. Di mana saya lihat Ibu sudah melakukan refleksi, sudah mengajukan tujuan pembelajaran secara beruntun sudah ada. Nah, kemudian saya kemarin ada di akhir-akhir itu ada emoticon gitu ya. Ibu menanyakan perasaan siswa setelah proses pembelajaran itu. Ada berapa emoticon yang kemarin itu? Ada 4 insya Allah Bu. 4 ekspresi antusias, kemudian senang, kemudian ada juga takut, ada juga bingung sama pusing. Ya ini bingung, ini pusing ya sama itu juga sih tadi kemarin. Nah dari ke 5 atau 6 emoticon itu siswa memilih yang seperti apa yang paling banyak? Paling banyak yang memilih yang pertama sih Bu, yang antusias itu. Saya lihat sih memang pembelajaran kemarin itu siswa sangat antusias belajar, antusias mendengarkan dongeng, dan apalagi mereka secara berkelompok gitu ya kemarin ya. Oke, kemudian saya lihat juga ada ice breaking. Tujuan Ibu mengadakan ice breaking kemarin itu sebenarnya apa ya? Ya, ice breaking itu kan Bu, kita buat itu kadang juga tidak nyambung kadang ya dengan pembelajaran kita pada saat itu, ya nggak masalah mungkin kan pada saat kita masuk itu anak-anak mungkin sudah jenuh, mungkin dengan pembelajaran sebelumnya udah bosan. Nah jadi kalau sudah masuk pelajaran bahasa itu kan harusnya bahagia gitu ya, antusias, makanya kasih tebak-tebakan gambar dulu lah seperti itu. Jadi ice breaking menurut Ibu tujuannya bagaimana siswa bisa fokus kembali ya, biar dia bisa enjoy dengan pembelajaran kita setelah mungkin sebelum pelajaran kita itu matematika atau apa yang mereka agak pusing. Nah ketika kita masuk, Ibu memberikan ice breaking untuk memfokuskan kembali siswa. Oke, itu menarik sekali. Dan saya sangat senang melihat pembelajaran kemarin, bahkan saya terinspirasi untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah selanjutnya nih menurut Ibu kira-kira apa nih yang akan Ibu kembangkan ke depan? Yang mau saya kembangkan dari pembelajaran kemarin Bu ya, mungkin lebih ke ini sih Bu, variasi kontennya mungkin ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi mungkin lain kali saya juga akan lebih banyak mencari referensi di internet, dan atau juga dengan coaching seperti ini Bu, lagi sharing seperti ini mungkin bisa mendapatkan masukan dari Ibu gitu. Jadi bukan hanya kegiatan yang seperti kemarin saja gitu, jadi bisa menambah variasi-variasi yang lain mungkin seperti itu. Kemudian juga ya ikut pelatihan mungkin seperti itu supaya ya bisa lebih baik lagi lah pembelajaran. Menurut Ibu yang perlu dikembangkan ke depannya atau diperbaiki prosesnya, kontennya ya, memvariasikan lagi ya, lebih menambah variasi konten materi yang akan diajarkan. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi Ibu, menurut Ibu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan secara online, baca-baca atau menambah ilmu lagi di internet gitu. Nah selain pembelajaran berdiferensiasi nih menurut Ibu yang dikembangkan, ada lagi nggak selain itu? Selain berdiferensiasi Bu ya, mungkin ini Bu ya, kadang saya tuh masih kewalahan untuk mengelola kelas Bu, karena kan siswa kita ini banyak Bu, satu kelas itu ada yang 35, ada yang 36 gitu.
Jadi meskipun mungkin siswa ini sudah kita kelompokkan berdasarkan minatnya, tapi kan ada juga mungkin siswa yang masih individualis seperti itu. Sementara kan kita minta mereka saling berkolaborasi, bersinergi gitu. Jadi bagaimana mengelola kelas supaya anak-anak ini bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian juga anak-anak yang mungkin kadang ada yang males atau kayak gimana ngerjain tugas itu, ya inilah ilmunya untuk mengelolanya itu yang perlu saya cari tahu lagi lebih jauh. Jadi menurut Bu Dian yang ingin dikembangkan itu selain pembelajaran berdiferensiasi, Ibu ingin meningkatkan lagi atau mencari ilmu lagi bagaimana cara mengelola kelas gitu ya, supaya anak-anak itu lebih bersemangat lagi belajar, kemudian dia bisa fokus dan lebih memahami dengan materi yang akan belajar. Menarik sekali Ibu dan sangat luar biasa ide-ide yang Ibu ingin capai. Nah, di akhir pertanyaan nih Bu ya, kira-kira nih dari coaching kita hari ini apa yang Ibu rasakan? Bagaimana perasaan Ibu? Rasakan sih senang aja sih Bu, gitu. Ya senang karena kan sebenarnya kegiatan ini itu hampir sama mungkin dengan dulu kita ikut pelatihan namanya peer teaching seperti itu Bu ya. Sebenarnya itu saling datang ke kelas, melihat, mengamati teman mengajar, kemudian ngasih masukan, nanti lain waktu kita yang datangin mereka gitu. Jadi kita tidak merasa kita kayak hebat sendiri, udah bagus sendiri metode yang kita pakai gitu kan. Tapi dengan saling observasi yang kemarin gitu ya bisa menambah ini sih ilmu baru, pengetahuan baru gitu. Jadi ya saya senang aja sih. Ibu merasa senang, nggak takut ya, nggak grogi ya Bu ya kelasnya didatengin apalagi begitu ada aja kok, jadi ya biasa Oke. aja. Berarti alhamdulillah proses observasi, proses coaching klinik ini Ibu merasa senang mulai dari pra observasi dan sampai sekarang pasca observasi. Oke Ibu Dian, terima kasih atas waktunya, mohon maaf telah mengganggu. Terima kasih, semoga sehat selalu dan tetap semangat Ibu Dian ya. Sama-sama tersemangat. Terima kasih, demikianlah hasil observasi pasca observasi saya bersama Ibu Dian Eka Rahmawati. Kita kan cuma nandain Oke, dari yang di depan kita. mana yang Ibu kayak ngerekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardawati MZ, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini kami akan mengadakan obrolan pasca observasi supervisi akademik yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu bersama rekan saya Bu Dian. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan pengajar praktik yaitu Bapak Marioto. Assalamualaikum Pak Marioto. Waalaikumsalam. Selamat datang di SMA 1 Sangatta Utara Pak. Kemudian hari ini kami akan mengadakan pasca observasi bersama rekan saya Dian Eka Rahmawati, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Sangatta Utara kelas 10. Oke, kita mulai ya Bu Dian ya. Kemarin kita sudah mengadakan percakapan pra observasi, kemudian kita sudah mengadakan observasi. Nah, hari ini kita mengadakan obrolan santai nih Bu, pasca observasi. Karena 3 tahap ini memang harus kita lalui sebagai tahap coaching. Oke, Ibu Dian, kira-kira dari obrolan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, insya Allah yang ingin saya dapatkan tentunya evaluasi Bu ya, karena kan kemarin saya sudah mengajar, kemudian juga sudah Ibu observasi gitu. Jadi paling nggak ada masukan-masukan lah dan saran-saran untuk perbaikan ke depannya seperti apa supaya bisa lebih baik lagi. Oke, begini Bu Dian, kami ingin memperjelas bahwa sebenarnya tujuan coaching ini kami bukan untuk menggurui atau ingin mengoreksi pembelajaran Ibu kelas. Kami hanya ingin menggali potensi yang Ibu miliki dan nantinya potensi yang Ibu miliki itu yang akan Ibu kembangkan sendiri. Oke, Ibu, kira-kira pembelajaran yang kemarin yang Ibu sudah lakukan itu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu sudah terlaksana semua? Tujuan pembelajaran yang kemarin ya, insya Allah sudah sibuk. Kemarin itu kan saya
tujuan pembelajaran yang pertama itu bagaimana anak-anak itu bisa menangkap makna ya dari teks narasi. Itu saya lihat ketika mereka berdiskusi itu dan mempresentasikan itu sudah dapat, dan itu maknanya juga sudah benar. Kemudian juga untuk struktur dari teks narasi itu juga kemarin saya lihat waktu mereka memilah-milah itu kan orientasi, kemudian listening action sampai resolusi, itu saya lihat juga tiap-tiap kelompok itu sudah bisa dapat menemukannya lah di bagian-bagiannya itu. Kemudian yang terakhir itu siswa dapat menemukan informasi terperinci. Nah, yang paling penting kemarin itu tentang hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari teks narasi itu, alhamdulillah juga saya lihat itu udah ini sih udah bagus ya anak-anak, bahkan bukan hanya satu saja tapi ada beberapa hikmah yang bisa diambil dan itu di-sharing ke semua kelas gitu. Oke, berarti alhamdulillah tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu ya. Nah, kira-kira kalau secara garis besar ini ya Bu ya, tujuan pembelajaran sudah tercapai, berarti apakah proses pembelajaran menurut Ibu itu sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Kalau namanya kekurangan ya Bu ya pasti ya tidak ada yang sempurna sih Bu ya menurut saya gitu, pasti ada kekurangannya di sana sini gitu. Tapi kemarin itu saya sudah berusaha semampu saya melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan perencanaan yang saya lakukan seperti itu. Ya mungkin untuk kedepannya mungkin ya lebih bervariasi aja gitu Bu, kayak teks-teksnya gitu, bukan hanya teks narasi dongeng dari dalam negeri tapi juga bisa ditambah teks-teks dongeng dari luar negeri gitu, supaya menambah perbendaharaan anak-anak variasi tentang teks narasi itu tersebut gitu Bu ya. Kemudian juga tentang metodenya, pembelajaran berdiferensiasinya itu kalau bisa lebih bervariasi saja gitu. Jadi bisa sesuai dengan minat dan kesenangan masing-masing anak seperti itu. Oke, jadi sudah bervariasi. Nah, itu juga tadi sekarang berdiferensiasi. Ya. Pembelajaran kemarin saya lihat juga sudah berdiferensiasi, di mana Ibu sudah membuat konten yang berbeda. Ada yang nonton dongeng, ada yang dengar dongeng, dan bahkan ada yang membaca gitu. Iya. Oke, apakah dari proses berdiferensiasi kemarin itu sudah mewakili semua kebutuhan murid ya menurut Ibu? Insya Allah sudah sih Bu. Karena kan kemarin saya memfasilitasi siswa gitu ya dengan menyediakan media-media yang berbeda sesuai dengan kesenangannya. Jadi anak-anak yang saya lihat di kelas itu aktif bergerak gitu kan, saya kasih media pembelajaran berupa teks-teks yang bergambar tuh saya tempel di dinding-dinding gitu, supaya tidak hanya duduk bersama kelompoknya tapi bisa berkeliling. Kemudian juga ada yang kemarin juga menonton video dari YouTube gitu, mungkin dia lebih suka menonton gitu, saya sudah fasilitasi. Dan juga yang suka membaca juga saya sediakan print out-nya gitu ya, insya Allah itu sudah ini memfasilitasi semuanya. Oke, jadi menurut Ibu semua kebutuhan siswa itu sudah terfasilitasi ya dengan diferensiasi kontennya. Ya. Kemudian diferensiasi prosesnya juga sudah seperti itu Ibu ya. Diferensiasi prosesnya ada yang menonton, ada yang mendengar, ada yang baca sambil mencari gitu ya, saya lihat kemarin. Oke, kemudian saya lihat juga pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah ada KSE-nya. Kompetensi sosial emosional anak sudah Ibu gali, sudah ada, di mana saya lihat Ibu sudah melakukan refleksi, sudah melakukan tujuan pembelajaran secara beruntun sudah ada. Nah, kemudian saya kemarin ada di akhir-akhir itu ada emoticon gitu ya. Ibu menanyakan perasaan siswa setelah proses pembelajaran itu. Ada berapa emoticon ya kemarin itu? Ada 4 insya Allah Bu. 4 ekspresi antusias, kemudian senang, kemudian ada juga takut, ada juga bingung sama pusing. Ya ini bingung, ini pusing ya sama itu juga sih tadi kemarin. Nah, dari ke 5 atau 6 emoticon itu siswa memilih yang seperti apa yang paling banyak? Paling banyak yang memilih yang pertama sih Bu, yang antusias itu. Saya lihat sih memang pembelajaran kemarin itu siswa sangat antusias belajar, antusias mendengarkan dongeng, dan apalagi mereka
secara berkelompok Ibu ya kemarin ya. Oke, kemudian saya lihat juga ada ice breaking. Tujuan Ibu mengadakan ice breaking kemarin itu sebenarnya apa ya? Ya, speaking itu kan Bu, kita buat itu kadang juga tidak nyambung kadang ya dengan pembelajaran kita pada saat itu, ya nggak masalah mungkin kan pada saat kita masuk itu anak-anak mungkin sudah jenuh, mungkin dengan pembelajaran sebelumnya udah bosan. Nah jadi kalau sudah masuk pelajaran bahasa itu kan harusnya bahagia gitu ya, antusias, makanya kasih tebak-tebakan gambar dulu lah seperti itu. Jadi ice breaking menurut Ibu tujuannya bagaimana siswa bisa fokus kembali ya, fokuskan biar dia lagi bisa kembali. enjoy dengan pembelajaran kita setelah mungkin sebelum pelajaran kita itu matematika atau apa yang mereka agak pusing. Nah ketika kita masuk Ibu memberikan ice breaking untuk memfokuskan kembali siswa. Oke, Ibu, menarik sekali. Dan saya sangat senang lihat pembelajaran kemarin, bahkan saya terinspirasi untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah selanjutnya nih menurut Ibu kira-kira apa nih yang akan Ibu kembangkan ke depan? Yang mau saya kembangkan dari pembelajaran kemarin Bu ya, mungkin lebih ke ini sih Bu, variasi kontennya mungkin ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi mungkin lain kali saya juga akan lebih banyak mencari referensi di internet, dan atau juga dengan coaching seperti ini Bu, lagi sharing seperti ini mungkin bisa mendapatkan masukan dari Ibu gitu. Jadi bukan hanya kegiatan yang seperti kemarin saja gitu, jadi bisa menambah variasi-variasi yang lain mungkin seperti itu. Kemudian juga ya ikut-ikut pelatihan mungkin seperti itu supaya ya bisa lebih baik lagi lah Bu pembelajaran. Menurut Ibu yang perlu dikembangkan ke depannya atau diperbaiki prosesnya, kontennya ya, memvariasikan lagi ya, lebih menambah variasi konten materi yang akan diajarkan. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi Ibu, menurut Ibu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan secara online, baca-baca atau menambah ilmu lagi di internet gitu ya. Nah selain pembelajaran berdiferensiasi nih menurut Ibu yang dikembangkan, ada lagi nggak selain itu? Selain berdiferensiasi Bu ya, mungkin ini Bu ya, kadang saya tuh masih kewalahan untuk mengelola kelas Bu, karena kan siswa kita ini banyak Bu, satu kelas itu ada yang 35, ada yang 36 gitu. Jadi meskipun mungkin siswa ini sudah kita kelompokkan berdasarkan minatnya, tapi kan ada juga mungkin siswa yang masih individualis seperti itu. Sementara kan kita minta mereka saling berkolaborasi, bersinergi gitu. Jadi bagaimana mengelola kelas supaya anak-anak ini bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian juga anak-anak yang mungkin kadang ada yang males atau kayak gimana ngerjain tugas itu, ya inilah ilmunya untuk mengelolanya itu yang perlu saya cari tahu lagi lebih jauh. Jadi menurut Bu Dian yang ingin dikembangkan itu selain pembelajaran berdiferensiasi, Ibu ingin meningkatkan lagi atau mencari ilmu lagi bagaimana cara mengelola kelas gitu ya, supaya anak-anak itu lebih bersemangat lagi belajar, kemudian dia bisa fokus dan lebih memahami dengan materi yang akan belajar. Menarik sekali Ibu dan sangat luar biasa ide-ide yang Ibu ingin capai. Nah, di akhir pertanyaan nih Bu ya, kira-kira nih dari coaching kita hari ini apa yang Ibu rasakan? Bagaimana perasaan Ibu? Rasakan sih senang aja sih Bu, gitu. Ya senang karena kan sebenarnya kegiatan ini itu hampir sama mungkin dengan dulu kita ikut pelatihan namanya peer teaching seperti itu Bu ya. Sebenarnya itu saling datang ke kelas, melihat, mengamati teman mengajar, kemudian ngasih masukan, nanti lain waktu kita yang datangin mereka gitu. Jadi kita tidak merasa kita kayak hebat sendiri, udah bagus sendiri metode yang kita pakai gitu kan. Tapi dengan saling observasi yang kemarin gitu ya bisa menambah ini sih ilmu baru, pengetahuan baru gitu. Jadi ya saya senang aja sih. Ibu merasa senang nggak? Takutnya nggak grogi ya Bu ya, kelasnya didatengin apalagi begitu rumah ya. aja kok, jadi ya biasa. Oke, berarti alhamdulillah proses observasi, proses coaching klinik ini Ibu merasa senang mulai dari pra observasi dan sampai sekarang pasca observasi. Oke Ibu Dian, terima kasih atas waktunya, mohon maaf telah mengganggu. Terima kasih, semoga sehat selalu dan tetap semangat Ibu Dian ya. Sama-sama, tetap semangat. Terima kasih, demikianlah hasil observasi pasca observasi saya bersama Ibu Dian Eka Rahmawati.
Bye.